Karena Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam, maka kelahirannya baginda Rasulullah lebih besar daripada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, lebih besar daripada hari-hari yang lain. Kenapa? Karena tidak ada hari raya, tidak ada Ramadan, tidak ada tahun baru Islam kalau tidak ada maulidnya baginda Nabi. Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah agama yang membawa ketentraman, agama yang membuat kita bahagia. Karena semua orang berpeluang untuk dekat kepada Allah, dan semua orang berpeluang untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya Rasulullah SAW karena syariat yang merupakan rahmatan lil alamin. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, tanawwa'al ajnasul a'mali litanawwi waridatil ahwal. Kenapa amal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu berbagai macam atau bermacam-macam? Karena keadaan manusia juga bermacam-macam. Ada namanya sholat, ada namanya puasa, ada namanya ibadah zakat, ada ibadah haji, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kalau kita lihat agama lain, ya dia cukup 1 minggu 1 kali saja beribadah, selesai nih. Ada agama 1 bulan 1 kali. Kita ini selesai sholat disuruh ngaji, selesai ngaji disuruh sholawat, selesai sholawat disuruh sedekah. Kenapa amal itu bermacam-macam? Litanawwi waridatil ahwal, karena keadaan manusia berubah-ubah. Ya. Ini rupa tawe, tidak ada orang yang menetap pada satu pekerjaan. Kita saja kadang duduk, setelah capek duduk berdiri, setelah berdiri kita berjalan. Capek sedikit berjalan, ya kita baring lagi. Artinya tidak ada orang menetap dengan satu posisi, tidak ada orang menetap dengan satu keadaan. Narik kumatakko kuma sempayang, ya kau jalan-jalan silaturahim. Habis silaturahim, ya muncul semangat mengaji si kocedek. Kenapa amal ini berbagai macam ini? Supaya kita tidak pernah lepas, tidak pernah terputus hubungan tak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sholat subuh. Sholat subuh itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jam ini mulai dari tadi 7:30, jam 8, 8:30 kita berada di sini, ini ibadah. Apa itu silaturahim? Ibu-ibu datang bawa telur, bawa sokok, ini sedekah. Kita tadi dengarkan lantunan salawat badar, lantunan mahalul qiyam. Kita berpindah dari satu keadaan ke keadaan, tapi terus tersambung kepada Allah, terus dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajaran agama itu banyak macamnya, jenisnya ibadah itu. Kemudian kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, alima anna fika wujuda malalin. Allah tahu bahwa manusia itu gampang bosan. Karena dia tahu kamu gampang bosan, maka lawana alaikal ibadat. Allah menjadikan ibadah itu ada beberapa jenisnya. Ada namanya ibadah fardu, ada juga sunnatnya. Ada namanya ibadah mahdhah, semata-mata ibadah yang ada tuntunannya, ada aturannya. Ada juga ibadah namanya ghairu mahdhah, yang tidak ada aturannya, yang tidak ada yang mengikat dia. Apa itu ibadah mahdhah? Salat. Salat itu ada aturannya. Sujud 2 kali, ruku 1 kali. Tidak boleh masa sujud 2 kali, ruku 1 kali, saya mau ruku 2 kali juga baru sujud. Tidak bisa.
Ada aturan mainnya. Saya mau sujud dulu baru takbir, tidak boleh. Ada aturan mainnya. Saya mau naik haji meskipun bukan bulan haji, tidak bisa. Saya mau puasa meskipun bukan Ramadan, tidak bisa. Jadinya sunnah. Itu namanya ibadah mahdhah. Ada aturannya. Kenapa? Itu berhubungan kepada Allah langsung. Ada juga namanya ibadah ghairu mahdhah, seperti yang kita lakukan ini. Ini ibadah ghairu mahdhah. Ibadah kenapa? Karena kita tadi dengarkan bacaan Al-Quran. Ibadah karena ibu bersedekah. Ibadah karena kita bersolawat. Salawat itu perintah Allah. Tetapi dia bukan mahdhah. Kenapa? Ya, karena tidak ada aturannya. Apa itu? Kita bermaulid di sini. Kita bermaulid di sini ada soko, ada batang pisang, ada barakah. Kalau kita bermaulid di tempat lain seperti di Jawa atau di Sumatera sana, apalagi di Arab, tentu tidak ada batang pisang. Kenapa? Karena tidak ada pisang di sana. Tidak ada aturannya. Bapak boleh datang pakai celana panjang, bapak boleh datang dengan baju batik, bapak boleh datang dengan baju gamis. Tidak ada aturannya. Kalau orang tawaf, tidak bisa, harus pakaian putih dan pakaian ihram. Ibadah ghairu mahdhah itu tidak terlalu terikat dengan satu aturan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kenapa? Karena Allah tahu kita ini gampang bosan. Kedua, karena Allah tahu kita ini gampang bosan, maka Allah batasi jumlah bilangannya. Salat maghrib ya cukup 3 rakaat. Aja delade Pak Ustaz melu tambahi, tidak bisa. Salat subuh 2 rakaat, oh saya bisa 20 rakaat. Oh tidak bisa. Ya 2 rakaat ya 2 rakaat. Kenapa Allah batasi jumlah rakaatnya? Karena dia tahu Anda gampang bosan. Contohnya tarawih. Tarawih malam pertama mega tahu. Malam kedua, malam ketiga tak pernah patangan ramalan capku ditahuin. Kenapa demikian? Karena manusia gampang bosan. Karena Allah tahu gampang bosan, maka perintah-perintah wajib itu tidak berat. Zakat, berapa beratnya zakat Pak? Hanya 2,5% saja. Berapa wajibnya haji? Wajibnya haji hanya 1 kali. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, akulla amin. Nabi menjelaskan, wajib bagi setiap muslim membaca 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan naik haji. Bertanya sahabat itu naik haji tiap tahun ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jangan kau tanyakan sesuatu yang memberatkan. Kalau 1 kali mau jago mau naik haji tiap tahun. Akhirnya apa? Kuotanya Indonesia habis kan gitu. Allah membatasi karena dia tahu manusia gampang bosan. Tapi karena Allah tahu kita butuh rahmat, kita butuh pertolongan Allah, syafaatnya Rasulullah, maka dilipat gandakan itu pahala. Meskipun rakaatnya sedikit, bayangkan sholat sunnah subuh 2 rakaat, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan itu. 2 rakaat kalau ditimbang 2 rakaat ini lebih berat daripada dunia dan isinya. Apa maknanya? Allah tahu kita gampang bosan. Allah tahu kita tidak kuat banyak-banyak, tapi Allah lipat gandakan pahalanya. Itu semua bentuk daripada rahmatnya Rasulullah. Kita sebagai umatnya mendapatkan rahmatan lil aminnya Rasulullah itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tidak hanya sampai di situ. Allah tahu bahwa manusia ini gampang bosan, gampang capek. Maka ada waktu-waktu orang tidak boleh beribadah. Perempuan dalam keadaan haid. Pak Ustaz, saya mau sembahyang biar mi haid kan, tidak apa-apa ji. Tidak boleh. Bukan dapat pahala, justru dapat dosa. Biar mi haid kak mau kak puasa, tidak boleh. Pak Ustaz, sedikit sekali itu kalau 1 kali ji 1 minggu orang sholat Jumat. Saya mau sholat Jumat 3 kali 1 minggu. Tidak bisa Pak. Ada waktu
Berdosa orang kalau beribadah. Bayangkan itu, begitu enaknya ini agama Islam. Kita mau puasa, saya rasa 1 bulan puasa itu kurang nih. Saya mau tambah 3 bulan. Tidak bisa. Justru Anda membuat sesuatu yang haram. Puasa di hari raya Idul Fitri hukumnya haram. Puasa di Ayyamut Tasyrik 3 hari di hari Lebaran Idul Adha hukumnya haram. Padahal hakikatnya puasa ibadah, tapi ibadah yang di waktu dilarang justru berdosa. Kenapa demikian jamaah sekalian yang sama berbahagia? Karena intinya kata Syekh Ibnu Athaillah, yang diinginkan oleh Allah bukan salat, tapi adalah muqimus shalah, bukan yaf'alus shalah. Bukan mengerjakan salat, tetapi menegakkan salat. Yang diinginkan bukan maulid. Kalau kita maknai, maulid itu bukan buat batang pisang, maulid itu bukan telur, maulid itu bukan kado minyak. Apa paling maulid? Maulid itu di dalam jiwa kita, di dalam ruh kita. Apa itu? Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal itu ibaratnya sebuah tubuh. Wa wujudu sirrul ikhlasi fiha. Arwahuha wujudu sirrul ikhlasi fiha. Apa ruhnya, apa nyawanya? Nyawanya itu adalah keikhlasan. Boleh jadi kita hanya bawa 1 biji telur, boleh jadi kita hanya bawa nasi bungkus, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah lebih besar daripada nilai 1 bungkus nasi itu. Ini yang perlu kita tanamkan kepada dalam diri kita, bahwa yang terakhir jamaah sekalian yang sama berbahagia, untuk mencapai rahmatnya Rasulullah, maka jangan engkau pernah mengandalkan amalmu. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalali. Tanda bahwa orang itu mengandalkan amalnya, berkurang harapannya kepada Allah ketika dia melakukan dosa. Kalau kita merasa dekat kepada Allah karena kita rajin sholat, rajin ke masjid, kita merasa dekat sekali kepada Allah, berarti mengandalkan yang malakmu. Ada orang sudah tidak pernah sembahyang, tidak pernah sholat Jumat, dia merasa jauh sekali kepada Allah. Ini sesuatu yang salah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada orang yang hidup bersama Rasulullah. Bayangkan Abu Lahab. Abu Lahab ini dia senang sekali dengan kelahirannya Rasulullah. Dia merdekakan budaknya sebagai perayaan. Dengan bergembiranya dia lahirnya Rasulullah, dia merdekakan budaknya. Tapi ujung-ujungnya orang yang dekat dengan Rasulullah ini justru dia masuk neraka, mati kafir. Sebaliknya orang yang memusuhi Rasulullah bertahun-tahun, ada Umar bin Khattab, dia ingin bunuh Rasulullah. Ada Khalid bin Walid, dia berperang berkali-kali melawan Rasulullah. Dan banyak lagi. Ujung-ujungnya mereka yang memusuhi Rasulullah ini, karena dia mendapat rahmat, dia meninggal dalam keadaan Islam, menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Maka jemaah sekalian yang sama berbahagia, aja tak pandang enteng ibadat tak rupa tahu. Jangan kita mengambil haknya Allah. Yang berhak menentukan orang masuk surga, masuk neraka itu Allah. Tapi kan banyak juga orang, kayak roh dia kena sempajang lihat neraka ya roh. Apa itu? Tidak pernah kuliah itu pi sholat Jumat toh. Apa itu memauli orang tidak hadir ya? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang membuat kita dekat kepada Allah itu adalah wujud ikhlas yang ada dalam diri kita. Boleh jadi Anda siang malam sholat, tetapi hati Anda berkarat, tidak ada ruhnya, tidak ada nyawanya. Maka berapa banyak orang yang sholat mulutnya kotor, caci maki orang. Berapa banyak orang yang rajin menyumbang masjid padahal dia jadi koruptor. Berapa banyak orang yang ketika kita ketemu tersenyum padahal hatinya penuh dengan dendam. Ini
adalah adanya amal-amal pada orang itu tapi tidak ada ruhnya. Bagaimana kalau sesuatu tidak ada ruhnya? Maka dia tidak akan bercahaya, dia tidak akan memberi rahmat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu meninggalnya jasadnya, tapi ruhnya selalu hadir bersama kita dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kita tersambung dengan Rasulullah. Dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah. Siapa yang berselawat kepada aku, kata Rasulullah, akan disampaikan malaikat dan aku akan menjawab salawat-salawat itu. Jadi cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, menjadi umatnya Rasulullah yang mendapat cintanya Rasulullah, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.